Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Walaupun pembelajaran kali ini secara daring, mudah-mudahan tidak menutup keberkahan kita dalam mencari ilmu. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, dimanapun kalian berada sekarang harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika di luar ruangan, menjaga jarak, dan tetap stay di rumah. Oke, pada mata pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Ya, kalian pasti sudah familiar apa sih itu Asmaul Husna? Sebuah bacaan yang sering kita dawamkan ketika ba'da sholat. Tapi apakah kalian sudah mengerti pengertian dari Asmaul Husna? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengertian Asmaul Husna. Kemudian kalian bisa menyebutkan 10 Asmaul Husna beserta maknanya. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita membahas tentang pengertian Asmaul Husna. Apa sih itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu al-asma, yang berarti nama-nama. Beberapa nama, dan al-husna yang berarti yang baik, yang indah. Kemudian, menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran Surat Toha ayat 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama terbaik. Nah, sekarang kita memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asma'ul Husna. Di antaranya ada Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa, Al-Basit artinya Maha melapangkan rizki, nikmat dan rahmat, Al-Ghani artinya Maha Kaya, Ar-Ra'uf artinya Maha Pengasih. Kemudian ada Al-Bar yaitu yang Maha Baik, Al-Fattah yang Maha Membuka, Al-Adl yang Maha Adil, Al-Hayyu yang Maha Hidup, Al-Qayyum yang Maha Berdiri Sendiri, dan Al-Latif yang Maha Lembut. Itu adalah 10 Asmaul Husna. Tapi yang akan kita bahas sekarang cukup 5 dulu saja ya. Nah, sekarang kita bahas 5 dulu. Yang pertama ada Al-Aziz. Artinya adalah Maha Perkasa. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjuk pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperkasaannya tidak mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Yang kedua, ada Al-Basit. Al-Basit artinya Maha melapangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tidak jarang, bahkan terlalu sering Allah memberikan rezeki pada hamba-hambanya yang membutuhkan. Kemudian Al-Ghani, artinya Maha Kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang Maha Kaya dan kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Kemudian ada Ar-Ra'uf, artinya Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Belas Kasihan. Dalam hal ini, belas kasih yang terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah.
Dan yang terakhir ada Al-Bar, artinya Maha Baik. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Dermawan, yang Maha melimpahkan kebaikan. Dan dialah Allah yang menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya yang sangat luas dan tidak terhingga. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Masih ingat nggak kemarin kita bahas apa? Oke, kemarin di pertemuan kemarin itu kita membahas tentang pengertian Asmaul Husna. Kemudian sub-sub materinya. Sub-sub Asmaul Husna itu sendiri. Kita baru bahas 5 ya. Nah, hari ini kita akan membahas 5 lagi. Apa saja itu? Yang pertama ada Al-Fattah. Yang kedua ada Al-Adal. Yang ketiga Al-Hayyu. Yang keempat ada Al-Qayyum. Dan yang terakhir ada Al-Latif. Penasaran nggak? Kalau misalkan penasaran, yuk kita bahas bareng-bareng kelima Asmaul Husna tersebut. Nah, hari ini kita akan bahas 5 lagi ya. Di antaranya ada Al-Fattah, ada Al-Adal, ada Al-Hayyu, ada Al-Qayyum, dan yang terakhir ada Al-Latif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang Al-Fattah. Apa sih itu Al-Fattah? Al-Fattah artinya yaitu maha membuka atau maha memenangkan. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pembuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Dia jugalah sang maha pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan makhluknya. Ada beberapa hal yang sulit diatasi oleh kita. Contohnya seperti kekayaan yang tidak kita miliki, hati yang terkukung oleh kesedihan, dan persoalan-persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fattah, yang membuka semua itu. Jika Allah tidak membuka pintu rahmat, maka tidak ada satupun kekuatan yang dapat membukanya. Gitu, sesuai dengan Quran surat Al-Fatir ayat 2 yang artinya adalah apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, yang kedua ada Al-Adal. Artinya apa? Al-Adal itu adalah maha adil. Maksudnya, Al-Adil ini artinya adalah bahwa Allah itu maha adil. Allah itu akan berbuat adil dalam pelaksanaan hukum-hukumnya, baik yang ada di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Gitu. Nah, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya berkaitan dengan hukum, moral, dan peraturan sosial kemanusiaan atau masalah-masalah keagamaan saja, tetapi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku juga dalam menciptakan alam raya lahiriah ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, dengan keadilan langit dan bumi ditegakkan. Nah, yang ketiga ada Al-Hayyu. Artinya apa? Artinya yang maha hidup. Al-Hayyu artinya maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Maksudnya gimana? Kalau segala makhluk hidup yang Dia ciptakan ini ternyata memerlukan antara satu dengan yang lainnya, maka hal itu pasti tidak akan terjadi pada zat Allah, yaitu Al-Hayyu. Seperti Quran surat An-Nahl ayat 65, yang artinya adalah, dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajarannya. Jadi Allah itu maha hidup dan bisa menciptakan apapun beda dengan makhluknya. Nah, selanjutnya ada Al-Qayyum.
Al-Qayyum artinya adalah maha berdiri sendiri. Al-Qayyum adalah salah satu dari Asmaul Husna, yang artinya maha cermat berdiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Allah berfirman dalam ayat kursi, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 255, bahwa Allah tidak tersentuh oleh rasa kantuk sedikit pun, juga tidak tersentuh oleh tidur. Hal ini disebabkan karena Allah lah yang maha suci dari sifat-sifat kekurangan yang hanya dialami oleh makhluk-makhluknya. Begitu adik-adik. Nah, yang terakhir ada Al-Latif. Artinya adalah yang maha lembut. Jadi, secara istilah, Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus pada pemberian rizki dan nikmat kepada hamba-hambanya, atau dalam melaksanakan hukum-hukum keadilan. Allah berfirman nih, dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 19, yang artinya adalah Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada yang dikehendakinya, dan dialah yang maha kuat, lagi maha perkasa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan dalil iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya, seperti jin, iblis, dan setan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian iman kepada Allah. Menurut bahasa, malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad yaitu malak, yang berarti kekuatan. Dan mereka diciptakan Allah dari nur, yaitu dari cahaya. Karena sifatnya gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba. Mereka hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam yang kita saksikan ini. Tidak ada yang mengetahui tentang perihal keadaan mereka yang sesungguhnya, kecuali siapa? Kecuali Allah. Malaikat juga disucikan dari nafsu hewaniyah, terhindar sama sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu, dan jauh dari segala perbuatan dosa. Dan adapun inti dari beriman kepada malaikat ialah mempercayai keberadaannya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Nah, di sini ada dalil tentang adanya malaikat. Terdapat dalam Quran surat apa aja sih? Yang pertama ada Quran surat Al-Hijj ayat 30 yang artinya adalah maka bersujudlah pada para malaikat itu semuanya bersama-sama. Kemudian yang kedua ada Tahrim ayat 6, yaitu hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian ada Quran Surat Al-Anbiya ayat 20, mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Dan kesemua itu adalah dalil-dalil tentang adanya malaikat. Nah, selanjutnya ada pengertian jin. Jin itu apa? Jin adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksudkan adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ia diciptakan dari api, sama seperti malaikat merupakan makhluk gaib dan diciptakannya dari api. Kalau misalkan tadi malaikat diciptakan dari nur cahaya. Dalil tentang adanya jin, yang pertama Quran Surat Al-A'raf ayat 27, sesungguhnya ia, jin, dan pengikut-pengikutnya melihat kalian, hai manusia, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Yang kedua ada Quran Surat Al-Hijj ayat 26-27, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi, penciptaan manusia dan jin itu sudah termaktub dalam Quran Surat Al-Hijj ayat 26 sampai ayat 27.
Dan yang terakhir ada pengertian iblis dan setan. Iblis dan setan, iblis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu iblas, yang artinya putus asa. Putus asa dari apa? Yaitu putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan setan berasal dari bahasa Arab juga, yaitu syaitona, yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Kemudian di sini ada dalil tentang iblis dan setan, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Jelas bahwa kita tidak boleh mengikuti ajakan-ajakan setan, karena terbukti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Kemudian ada Quran Surat Al-A'raf ayat 12, yaitu, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud pada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Menjawablah iblis, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Jadi di sini sudah jelas bahwa kita tidak boleh mengikuti kemauan atau keinginan iblis dan setan, karena mereka itu sombong, tidak mau bersujud kepada siapa? Kepada Adam. Karena apa? Karena mereka beranggapan bahwa mereka itu lebih baik daripada Adam. Padahal itu adalah suruhan siapa? Suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai, di mana kalian bisa membedakan pengertian dari malaikat, jin, setan, kemudian iblis, dan dalil-dalilnya. Nah, sebelum kita tutup, Ibu pengen tahu nih, kalian menyimak atau tidak tadi? Nah, sekarang sebutkan dalil tentang percaya kepada malaikat. Tulis di kolom komen ya. Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Akhir kata Ibu ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada tugas dan sifat-sifat malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Di antaranya, apa saja sih yang menjadi tugas-tugas mereka itu? Nah, hari ini kita akan membahas tentang tugas dan sifat-sifat malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yuk kita bahas. Di sini ada tugas-tugas malaikat. Di antaranya yang pertama ada malaikat apa? Malaikat Jibril, bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail, yaitu bertugas membagi rezeki. Yang ketiga ada malaikat Israfil, bertugas untuk menyiapkan sangkakala nanti ketika hari kiamat. Betul. Yang keempat ada malaikat Israfil, bertugas mencabut nyawa. Kemudian yang kelima dan yang keenam ada malaikat Mungkar dan Nakir, yaitu menanyakan keimanan serta amal perbuatan manusia ketika telah di alam kubur. Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan ada malaikat Raqib dan Atid. Setiap hari ada di kanan dan kiri kita. Bertugasnya untuk apa? Untuk mencatat amal kebaikan dan amal keburukan manusia itu sendiri. Yang kesembilan ada malaikat Malik, bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, ada malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. Ada sifat-sifat malaikat yang selanjutnya. Di antaranya apa aja? Pertama, selalu bertasbih. Entah itu siang, entah itu malam, tidak pernah berhenti. Berbeda dengan manusia. Kadang mereka bertasbih atau ingat ke Allah itu ketika ada maunya yang pertama, atau misalkan sekedar gak setiap hari, gak siang atau malam. Tapi malaikat itu bertasbih siang dan malam. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Seperti apa saja? Hawa nafsu,
lapar, sakit, makan, dan lain-lain. Terbebas dari itu. Kemudian selalu takut dan taat kepada Allah. Tidak pernah ingkar kepada Allah. Itu adalah sifat malaikat. Selalu takut, selalu taat. Makanya mereka selalu bertasbih. Baik itu siang ataupun malam hari. Kemudian tidak pernah maksiat. Kemudian punya sifat malu. Kemudian bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing, dan patung. Makanya diusahakan kalau misalkan kita memiliki rumah atau ruangan itu jangan ada anjing, jangan ada patung di rumahnya, karena malaikat itu tidak suka dengan itu. Kemudian tidak makan dan minum, mampu mengubah wujudnya, memiliki kekuatan luar biasa, dan kecepatan cahaya. Itu adalah sifat-sifat malaikat. Berbeda dengan sifat-sifat jin, apa saja? Mereka tidak dapat dilihat oleh indera manusia jelas. Kita tidak bisa melihat mereka. Mereka kasat mata. Tak kasat mata maksudnya. Kemudian diciptakan dari api yang sangat panas. Kalau malaikat kemarin diciptakan dari apa? Cahaya atau nur. Jin itu diciptakan dari api. Kemudian ada yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pula yang membangkang perintah Allah. Jadi jin itu ada dua, ada jin Islam dan jin kafir. Gitu. Bagaimana perilaku jin? Apakah sama dengan manusia? Jelas beda. Jin juga diperintahkan oleh Allah untuk menerima syariat Islam sebagaimana yang diperintahkan kepada kita manusia. Menurut sebagian ulama, rupa, tabiat, kelakuan, dan perangai jin mirip manusia, tapi bukan manusia ya. Karena jin juga seperti manusia, mereka pun ada yang baik dan ada juga yang jahat. Ada yang muslim dan ada juga yang kafir. Jin juga memiliki tingkatan keimanan, ilmu, dan amalan tertentu. Jadi kurang lebih hampir mirip dengan manusia, tapi bedanya kalau jin itu tercipta dari api, kalau kita manusia tercipta dari tanah. Jin dan sebagainya itu tak kasat mata kalau misalnya kita bisa terlihat, ya. Dan selanjutnya ada sifat-sifat iblis dan setan. Beda nggak sih dengan jin? Beda, jelas. Tapi ada yang persamaannya juga. Tidak dapat dilihat oleh indera manusia, jelas sama. Jin, iblis, setan, malaikat itu hampir kelihatan tidak bisa terlihat oleh indera manusia. Diciptakan dari api yang sangat panas, angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari setan atau iblis, kemudian selalu membangkang terhadap perintah Allah, tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Perbedaannya, jin dan manusia itu ada hampir persamaan. Mereka ada yang jin Islam, ada jin kafir. Mereka ada yang taat dan ada yang tidak. Kalau iblis dan setan, mereka itu membangkang terhadap perintah Allah dan mereka tidak akan mati. Mereka itu selalu menggoda manusia sampai nanti datang hari kiamat. Begitu ya. Perilaku iblis dan setan. Seperti apa sih mereka itu? Mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Nabi Adam. Tapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang, yaitu buah apa? Buah khuldi. Kemudian menghendaki agar manusia menempuh jalan yang sesat, serta menggoda manusia agar menyeleweng dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugasnya itu goda manusia. Dia akan membinasakan dan menggoda Adam beserta seluruh keturunannya, yaitu golongan manusia sampai hari kiamat. Jelas, tugas iblis dan tugas setan itu adalah menggoda kita, umat manusia. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itu adalah perilaku iblis dan setan. Hari ini kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah.
Setelah sebelumnya kita membahas tentang pengertian malaikat, jin, setan, kemudian dalil-dalilnya, kemudian tugas-tugasnya seperti apa. Hari ini kita membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah. Sebelum membahas lebih lanjut, kita bahas dulu tentang pengertiannya. Ada yang tahu nggak tentang pengertian hikmah itu apa? Hikmah menurut bahasa atau diambil dari bahasa Arab yaitu bijak. Kemudian menurut istilahnya yaitu adalah pelajaran yang baik yang bisa kita ambil dari sebuah peristiwa atau kejadian. Maka pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya tentunya? Yuk kita bahas satu-satu ya. Sini ada beberapa hikmah beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Yang pertama adalah mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatannya dan kekuasaannya. Maksudnya adalah kebesaran makhluk itu pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. Terbayangkan oleh kita bahwa Allah itu Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Kuat. Allah bisa menciptakan manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, jin, setan, dan lain-lainnya dari apa? Dari api. Itu menandakan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Betul tidak? Ya, itu salah satu hikmahnya, yaitu kita bisa mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa, bisa menciptakan apapun. Yang kedua, dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa malaikat adalah makhluk yang tak bernafsu, tetapi mereka patuh dan taat menjalankan perintah Allah tanpa keluhan sedikit pun. Hikmahnya adalah kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah yang diciptakan oleh Allah itu diberi akal, diberi pikiran, kita harus lebih patuh dan lebih taat menjalankan perintah Allah. Dan kalau bisa tanpa keluhan sedikit pun. Itu adalah salah satu hikmah beriman kita kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yang ketiga, ada syukur. Syukur itu adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Sang Pencipta, yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap perhatiannya kepada kita manusia, sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal, dan berbagai kemaslahatan lainnya. Jadi kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi dua penjaga, dua malaikat yang selalu senantiasa mendampingi kita. Yaitu malaikat apa? Ada yang tahu? Kalau misalkan ada yang tahu, tulis di kolom komen ya. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas melaksanakan seluruh perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, menjalani kehidupan, kita itu harus disiplin dan harus ikhlas menerima kode dan kodarnya Allah dalam melaksanakan perintah Allah tentunya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, lebih berhati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Sebab musuh yang nyata bagi manusia akan selalu menjerumuskan ke jalan kesesatan. Itu adalah salah satu hikmahnya. Kita harus lebih berhati-hati, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita harus lebih ikhlas, lebih disiplin dalam beribadah kepada Allah. Karena musuh yang nyata itu ada. Dan yang terakhir, selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nih kita mengikuti jejak langkah setan yang terkutuk. Setan itu orang yang pintar. Dulu dia penghuni surga, tetapi karena kesombongannya Allah turunkan
Dia dan menjadi penghuni neraka yang kekal. Jadi kita itu harus selalu berjalan di jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang diridhoi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih dampak negatif perilaku ria? Apakah perilaku ria itu sesuatu yang positif atau yang negatif? Nah, sebelum itu kita akan bahas tentang pengertian terlebih dahulu ya. Yuk kita bahas. Di sini ada pengertian ria. Ria terbagi ke dalam dua, ada menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, ria menurut bahasa yaitu memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan menurut istilah, memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Nah, di sini siapa sih yang suka pamer? Ada nggak? Kalau misalkan ada, berarti kalian sudah melakukan perbuatan ria. Dihindari ya pamer-pamernya. Dalilnya yaitu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, bahwa barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau ria, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Jadi ria itu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Kemudian ayat Al-Quran yaitu Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, orang-orang yang lalai dari sholatnya, dan orang-orang yang berbuat ria. Kemudian selanjutnya ada macam-macam ria. Ada dua, yaitu ada ria jali dan ria khufi. Nah, apa sih itu ria jali? Ria jali adalah ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi mencari pujian orang lain, untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ria jali. Sedangkan ria khufi adalah melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Ria khufi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita juga pernah melakukan perbuatan seperti itu, yang ujung-ujungnya sama dengan ria jali, yaitu apa? Yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan seperti itu ya. Selanjutnya ada contoh dari bentuk ria. Ada beberapa contoh nih di sini. Yang pertama kita lihat ada seseorang yang menyumbang masjid. Perbuatan terpuji, tetapi di hadapan banyak orang. Dan niatnya itu adalah supaya dirinya dinilai sebagai orang yang ahli jariah. Sebetulnya menyumbang di masjid itu perbuatan yang baik, sedekah. Tetapi niatnya yang salah, yaitu dia ingin dicap sebagai orang yang ahli jariah atau ahli sedekah. Itu merupakan perbuatan ria. Nah, yang kedua, ada seorang siswa yang senang melaksanakan sholat duha dan zuhur. Perbuatan yang sangat bagus, akan tetapi niatnya yang salah, yaitu dia berharap supaya mendapatkan nilai dari gurunya. Itu juga merupakan salah satu bentuk ria. Selanjutnya, ada seorang bapak-bapak yang membantu pesantren di kampungnya. Jelas itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Tetapi beliau ingin panitianya itu mengumumkan hasil dari sumbangannya. Apakah itu perbuatan ria? Jelas itu perbuatan ria, karena beliau bermaksud agar jemaah menilai dirinya ahli menyumbang atau ahli sedekah. Nah, di sini paham kan kalian tentang contoh-contoh bentuk ria? Pengertian nifak. Nifak berasal dari kata nafiko, yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan jenis tikus dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi.
Juga nifak berarti bermuka dua, pura-pura pada agamanya, lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusnya. Menurut istilah, nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sesama manusia. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Jadi, nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Nah, dalilnya apa sih? Dalil tentang nifak yaitu tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 14, yaitu, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Di sini sudah jelas sekali bahwa orang tersebut adalah orang munafik yang tidak sesuai antara hati dengan lisannya. Nah, setelah kalian tahu tadi tentang pengertian, kemudian dalil tentang nifak, maka sekarang kita akan membahas tentang macam-macam nifak. Nah, di sini nifak terbagi ke dalam dua. Ada nifak i'tiqadi dan yang kedua ada nifak amali. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan nifak i'tiqadi? Nifak i'tiqadi adalah sesuatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, dia bersedekah, dia beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Nah, pelaku nifak atau pelaku orang yang munafik diancam oleh Allah dengan disamakan dengan orang fasik yang diancam dengan neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Kemudian yang kedua ada nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Yaitu apa? Sesuai dengan sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu berkhianat. Itu merupakan nifak amali. Nah, di sini selanjutnya ada bentuk dan contoh perbuatan munafik. Yang pertama, hanya berpikir jangka pendek, tidak berpikir jangka panjang. Apa sih akibatnya? Gimana sih kalau misalkan kita ngobrol kayak gini, kayak gitu? Jadi mereka hanya berpikir jangka pendek. Yang kedua, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, ragu terhadap kebenaran Islam. Jadi tidak ada dalam hatinya bahwa Islam itu benar. Dan yang selanjutnya, enggan melakukan sholat. Dan masih banyak sekali contoh perbuatan munafik lainnya. Kalian bisa analisis sendiri ya. Dan kalian bisa tuliskan nanti di buku tulis kalian. Oke? Nah, setelah kemarin kita membahas tentang pengertian nifak dan lain-lain, maka hari ini kita akan membahas tentang akibat sifat nifak bagi diri sendiri. Di antaranya apa saja? Di antaranya yang pertama, tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, sehingga dapat menjatuhkan nama baik sendiri. Nama baik kita akan jelek. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir, mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Sesuai dengan firman Allah,
Quran Surat An-Nisa ayat 145, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Itu firman Allah di dalam Al-Quran bagi orang yang suka berbuat nifak. Nah, selanjutnya akibat bagi orang lain itu seperti apa? Yang pertama, menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin dengan baik. Apabila kekecewaan cukup berat, bisa menimbulkan anarkis. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya yang tidak menentu. Yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga malu karenanya. Jadi berbuat nifak itu bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan nifak. Nah, setelah kita mengetahui tentang bahaya bagi diri sendiri atau akibat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, sekarang bagaimana sih cara menghindari sifat nifak itu? Nah, di sini kita akan membahas tentang upaya menghindari sifat nifak. Yang pertama, nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari, jelas, karena tadi menimbulkan madarat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang kedua, nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan bermasyarakat. Jelas sekali ya. Yang ketiga, nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia, termasuk hati munafik sendiri. Nauzubillah. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu kejujuran, menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Jadi, alangkah baiknya kita bisa menghindari sifat-sifat nifak atau munafik. Karena munafik itu adalah, atau nifak itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pengertian berdoa. Menurut bahasa, berdoa berarti memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. Nah, kita lihat di sini ada berdoa menurut syariat Islam. Ialah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Sebagaimana firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Al-Mu'min ayat 60. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa berdoa itu adalah meminta atau memohon sesuatu. Tapi ingat, meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah memohon atau meminta kepada selain Allah, karena itu nanti jatuhnya musyrik. Jadi sebagai mukmin, sebagai muslim yang baik, selesai sholat, selesai apapun, atau ketika ingin sesuatu, maka berdoalah, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari doa itu apa, di sini kira-kira manfaatnya apa saja sih ketika kita berdoa? Nah, berikut beberapa manfaat yang didapatkan seseorang yang sering berdoa. Di antaranya yang pertama, terhindar dari keputusasaan. Karena selalu berharap Allah memberikan sesuatu yang diinginkan. Kalau tidak sekarang mungkin nanti, mungkin besok, kalau nggak besok tahun depan, bulan depan, tahun depan, kalau nggak di dunia pasti di akhirat Allah akan mengabulkan. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan takabur, karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi Allah. Yang ketiga, menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. Yang keempat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Masya Allah. Ketika kita sering berdoa, maka Allah sediakan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka tadi ingat, ketika berdoa itu hanya kepada Allah, jangan kepada makhluknya. Kemudian, lafalnya seperti apa sih? Banyak sekali. Doa itu, misalkan doa untuk kedua orang tua, doa memohon keselamatan dunia akhirat, atau misalkan doa ingin apapun itu adalah bentuk doa. Tata caranya bagaimana? Tata caranya yang pertama dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, membaca doa hendaknya khusyuk dan dengan suara pelan. Nah, selanjutnya dilakukan dalam keadaan suci. Jadi, diusahakan ketika kita berdoa dalam keadaan suci, baik itu setelah berwudu atau selepas sholat. Kemudian, yang selanjutnya mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan. Jadi, Allah itu menyukai hambanya yang sering berdoa dan mengharapkan doa itu dikabulkan. Kemudian yang terakhir, memahami makna dari doa yang dibaca. Diusahakan ketika kita berdoa, kita tahu makna apa yang kita pinta. Gitu ya. Nah, sekarang kita membahas yang pertama itu tentang pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran tentunya. Secara bahasa, Al-Quran adalah berasal dari kalimat bahasa Arab, yaitu qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang memiliki dua makna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tola'a dalam bahasa Indonesia diartikan yang dibaca atau bacaan. Yang kedua, jam'u dalam bahasa Indonesia diartikan kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum. Sedangkan secara syariat atau secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, kemudian membaca Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tilawah lafzihi dan yang kedua tilawah hukmihi. Tilawah lafzihi yaitu membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya. Tahapan ini mesti dilalui bagi pemula ataupun anak-anak, yaitu mengenal atau mengetahui makhorijul huruf atau tempat keluarnya bunyi huruf dari lisan, sifat-sifat huruf Al-Quran, serta mempelajari hukum-hukum ilmu tajwid yang semuanya berguna agar bacaan atau tilawah yang dilakukan menjadi bagus. Dan yang kedua adalah tilawah hukmihi. Tilawah hukmihi yaitu membaca Al-Quran dari segi hukum-hukumnya, yaitu menelaah kandungan Al-Quran itu sendiri dengan mempercayai kabar-kabarnya, mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan yang telah disebut di dalam Al-Quran. Itu perbedaan antara tilawah lafzihi dengan tilawah hukmihi. Nah, kemudian ada kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Berikut adalah kewajiban bagi setiap muslim yang beriman terhadap Al-Quran sebagai kitab Allah. Yang pertama, beriman terhadap Al-Quran. Konsekuensi seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya, membacanya sekaligus mentadaburinya untuk mendapatkan nasihat dan pelajaran yang ada di dalamnya. Karena salah satu sifat Al-Quran sebagai mau'izoh atau nasihat atau pelajaran. Kemudian yang kedua adalah menjalankan perintah Al-Quran. Setelah diimani dan diketahui hukum-hukumnya, maka kewajiban kedua adalah menjalankan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya, kemudian mendakwahkannya ke seluruh umat manusia. Hal itu dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, dan seterusnya.
Kemudian ada keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Berikut keutamaan bagi orang-orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, termasuk insan terbaik. Orang yang mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan Al-Quran termasuk insan yang terbaik. Bahkan ia menjadi ahlullah atau keluarga Allah. Yang kedua, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, memperoleh derajat yang tinggi. Shahibul Quran akan memperoleh derajat yang paling tinggi nanti di surga. Kemudian yang terakhir, melembutkan hati. Tilawah Al-Quran akan melembutkan hati bagi pembacanya dan orang yang mendengarkannya dengan baik. Itu adalah keutamaan-keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Dan yang terakhir ada adab membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu tidak seperti kita membaca koran atau majalah, tetapi ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada niat yang ikhlas karena Allah, mencari ridho Allah semata. Yang kedua khusyuk. Dalam membaca Al-Quran hendaknya menghadirkan hati atau konsentrasi. Ketika membaca, khusyuk, tenang, dan sopan, berusaha terpengaruh, terkesan dengan yang sedang dibaca. Dengan apa? Dengan memahami atau menghayati atau memikirkan. Sebagaimana tujuan utama dalam tilawah. Yang ketiga, di tempat yang suci. Tilawah Al-Quran hendaknya di tempat yang suci, terutama di masjid, sebagai upaya memakmurkan masjid. Yang keempat, membaca doa isti'azah. Ketika hendak membaca Al-Quran, hendaknya seorang muslim itu membaca doa, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Yang kelima, membaguskan suara. Dan yang selanjutnya, membaca dengan pelan. Jika khawatir terjadi riya atau sum'ah atau mengganggu ketenangan dalam masjid, maka seorang muslim hendaknya membaca Al-Quran dengan siri atau pelan. Dan yang terakhir, membaca dengan tartil. Jika membaca Al-Quran, hendaknya dibaca dengan tartil. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, yaitu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Itu adalah adab-adab membaca Al-Quran. Nah, hari ini kita akan membahas bab terakhir, yaitu bab tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebetulnya banyak sekali kisah teladan yang bisa kita ambil dari seorang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi di sini Ibu akan membahas cuman beberapa saja. Sebagai pengantar, Nabi Ibrahim itu lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mosul. Beliau adalah putra Azhar. Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama Paddan Aram dalam kerajaan Babylon yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan'an. Kalian pernah mendengarkan Raja Namrud? Ya, jadi Nabi Ibrahim itu lahir pada pemerintahan Raja Namrud. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada nilai yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya yang wajib kita teladani. Yang pertama, yang wajib dicontoh yaitu setiap umat muslim harus memiliki iman yang kuat, akidah yang kokoh, serta tauhid di jalan yang benar. Nah, sebagai seorang nabi, Ibrahim alaihissalam pernah menentang perintah dari Raja Namrud untuk menyembah berhala. Hal itu dilakukan karena bertentangan dan menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, pada zaman sekarang itu banyak sekali kemaksiatan di mana-mana yang akan merobohkan iman kita, akidah kita. Maka dari itu kita senantiasa untuk memperkuat iman kita, akidah kita supaya tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang harus dicontoh dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalam itu, umat Islam harus memiliki akhlakul karimah atau budi pekerti baik dalam menjalani kehidupan. Jelas,
Ketika kita mempunyai ilmu tapi tidak berakhlak, itu sama saja dengan bohong. Contohnya, banyak sekali orang yang berilmu, mereka pintar dalam bidang apapun tapi tidak berakhlak, mereka bobrok. Contohnya misalkan orang yang korupsi, mereka berilmu tinggi tapi tidak mempunyai akhlak, ujung-ujungnya mereka korupsi. Ya, pentingnya untuk mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik di dalam kehidupan. Contoh lainnya adalah akhlak dari sosok Nabi Ismail yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim, merupakan contoh dari hakikat keikhlasan kepada Sang Pencipta yang juga wajib dicontoh umat Islam. Ikhlas dengan apapun ketetapan Allah. Allah menyerukan kita wajib mematuhinya, dan merasa sabar akan disembelih oleh Nabi Ibrahim yang merupakan ayahnya. Jadi seorang muslim itu harus ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh yang kedua yang harus kita ambil dari Nabi Ibrahim itu mempunyai akhlakul karimah dan ikhlas dalam segala hal apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, setiap umat Islam itu wajib menjaga ukhuwah Islamiyah yang harus dirawat dan dijaga. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu memperkokoh kekuatan kaum muslim dalam menghadapi berbagai persoalan. Kalau misalkan kita bercerai-berai, maka kita akan hancur. Tapi kalau misalkan kita mempunyai ukhuwah Islamiyah yang tinggi dan dijaga, maka kekuatan kaum muslim dalam menghadapi berbagai persoalan itu akan bisa kokoh ya. Kita memiliki kekuatan besar dalam menghadapi masalah umat muslim. Oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah penting dijaga. Terakhir, umat muslim diminta untuk mencontoh kekuatan ekonomi dari pribadi dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan contoh pribadi yang tidak ingin melakukan perbuatan atau tindakan yang salah demi memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan dalam kondisi tersulit pun, setiap muslim diharuskan mencari rezeki yang halal tanpa melakukan perbuatan berlawanan dengan nilai-nilai agama. Jadi jelas ketika kita mencari rezeki itu dengan cara yang halal dan baik, sekalipun dalam keadaan tersulit pun insya Allah akan ada jalan untuk memperoleh rezeki yang halal tanpa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Ibrahim di bagian 2. Yang pertama, Nabi Ibrahim pernah berdoa, kemudian terungkap visi dan misi Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, menjadikan negeri yang aman. Yang kedua, penduduknya terdiri dari orang-orang yang beriman, bertakwa, mendirikan sholat, dan dijauhkan dari penghambaan terhadap berhala-berhala. Kemudian yang ketiga, menginginkan menjadi negeri yang menarik, mempesona, banyak dikunjungi manusia. Dan yang terakhir, menginginkan menjadi negeri yang penduduknya diberi kecukupan rezeki dari buah-buahan. Demikianlah orientasi Nabi Ibrahim. Jadi dahulu beliau itu meminta dan mempunyai visi dan misi sebagai atau menjadikan Baitullah itu menjadi negeri yang aman, penduduknya terdiri dari orang-orang yang beriman, bertakwa, mendirikan sholat, kemudian menjadi negeri yang menarik, mempesona, banyak dikunjungi manusia, dan alhamdulillah sampai sekarang itu terbukti. Yang kedua, beliau rela mengorbankan harta beliau, bahkan nyawanya untuk mengokohkan imannya dan dakwah lillahi kalimatillah, dengan bukti bahwa beliau dibakar oleh Raja Namrud tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam ketakwaan dan kecintaannya kepada Allah,
yaitu melebihi cintanya kepada yang lainnya. Jadi beliau itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi cintanya kepada yang lain-lain. Kemudian yang keempat, keteladanan yang patut kita contoh dari sosok seorang Nabi Ibrahim itu adalah keteladanan dalam hal mencari dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang patut disembah dan menjadi tujuan ibadah. Jadi jangan sampai kita menduakan Allah. Itu teladan yang bisa kita ambil dari sosok seorang Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang selanjutnya, keteladanan mentaati perintah Allah dalam menjalankan dakwah di tempat lainnya dengan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Mekah yang penuh kekurangan atau keterbatasan segala yang dibutuhkan. Jadi beliau rela menjalankan dakwah dan meninggalkan istri dan anaknya di Mekah. Dan yang terakhir, keteladanan yang bisa kita ambil yaitu keberaniannya ketika ingin mereformasi, merubah masyarakatnya dan penguasanya dari penyembahan kepada materi, benda, dan berhala-berhala, yaitu menegaskan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sebagai bahan evaluasi, alangkah baiknya kalian tuliskan hikmah apa saja sih dari kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhannya. Nah, kalau misalkan sudah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.